Di ruang rapat mewah lantai 20 Gedung Wijaya Group di pusat Jakarta, saya berdiri tegak dengan map kontrak saham tebal di tangan, menghadap langsung ke mata ibu kandung saya yang memucat seketika. "Ibu, mulai hari ini saham mayoritas ada di tangan saya," kata saya dengan suara tenang tapi dingin, sementara udara di ruangan itu terasa membeku seperti es. Para direktur lama yang dulu ikut mengangguk saat ibu memecat saya 3 tahun lalu sekarang menunduk, tak berani menatap. Ibu, Bu Siti Wijaya, pemilik tunggal perusahaan tekstil terbesar di Jawa Barat, menggenggam pinggir meja kayu mahoni sampai jarinya memutih. "Kamu berani kembali setelah semua yang kamu lakukan, Rina," bisiknya parau, tapi saya bisa melihat amarah dan ketakutan bercampur di matanya. Saya tersenyum tipis, tapi di dalam dada saya, gelombang kenangan lama langsung menyentak. 3 tahun lalu, di ruangan yang sama, ibu berdiri di tempat yang sama dan berkata, "Kamu bukan lagi anakku kalau kamu tetap dengan perempuan itu." Suara ibu saat itu masih terngiang, lebih keras daripada teriakan apapun. Saya ingat tangan Maya, istri saya sekarang, yang menggenggam jari saya begitu erat di bawah meja saat saya mengumumkan di depan seluruh keluarga besar bahwa saya menikah dengan perempuan. "Ibu, ini bukan pilihan. Ini siapa saya," kata saya waktu itu. Hasilnya, surat pemecatan di meja saya keesokan paginya, ditandatangani oleh ibu sendiri. Saham saya dicabut, nama saya dihapus dari daftar pewaris. Saya keluar dari gedung ini dengan hanya satu koper dan air mata yang tak mau jatuh di depan karyawan. Sekarang, 3 tahun kemudian, saya kembali bukan sebagai anak yang diusir, tapi sebagai investor yang membeli 51% saham dari ibu sendiri. Perusahaan yang dulu ibu banggakan sedang goyah, utang bank menumpuk karena ekspansi gagal ke pasar Eropa. Ibu terpaksa menjual saham secara diam-diam, dan saya yang tahu lewat teman lama di bank langsung menyambar kesempatan itu. "Ini bukan balas dendam, Ibu," kata saya pelan sambil mendorong map ke depannya. "Ini cara saya menyelamatkan apa yang tersisa." Tapi di dalam hati, saya tahu itu bohong. Ada luka yang belum sembuh, luka yang dimulai jauh sebelum Maya masuk ke hidup saya. Kenangan itu datang lagi saat saya melihat oto lama di dinding ruangan. Saya berusia 20 tahun, tersenyum lebar di kampus Universitas Indonesia, berdiri di samping Sinta. Sinta, gadis manis dari Bandung yang dulu membuat jantung saya berdegup kencang setiap kali dia memanggil nama saya. Kami bertemu di perpustakaan Akultas Ekonomi, saling curhat tentang mimpi, lalu pelan-pelan saling jatuh cinta. Malam-malam kami habiskan di kos kecil saya di Depok, berpegangan tangan sambil berbisik janji bahwa suatu hari kami akan hidup bersama, jauh dari pandangan orang tua. Tapi ibu tahu. Entah dari siapa, mungkin tetangga atau teman kampus yang iri. Suatu sore, ibu datang ke kos saya, wajahnya merah padam. "Kamu mau hancurkan nama keluarga Wijaya. Kamu mau jadi bahan omongan seluruh Jakarta," bentaknya. Saya ingat betul bagaimana saya, karena takut kehilangan segalanya, akhirnya berkata di depan Sinta, "Kita cuma sahabat. Apa yang kamu pikirkan itu salah." Air mata Sinta jatuh tanpa suara. Dia pergi malam itu juga, meninggalkan saya dengan rasa bersalah yang tak pernah hilang. Sekarang, saat ibu membaca kontrak dengan tangan gemetar, saya merasa luka lama itu kembali menganga. Apakah Sinta masih ingat? Apakah dia tahu bahwa saya kini kembali? Saya belum cerita ke Maya tentang Sinta, karena saya takut.
Maya, perempuan lembut dari Surabaya yang saya temui 2 tahun setelah pemecatan itu, selalu bilang, kamu sudah cukup kuat, Rin. Tapi di ruangan ini kekuatan itu terasa rapuh. Direktur Keuangan Pak Budi berdehem pelan. Bu Rina, rapat dewan besok pagi akan mengesahkan ini. Apakah Ibu Siti setuju? Ibu tidak menjawab. Dia hanya menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca, campuran antara marah dan sedih yang saya kenal sejak kecil. Saya tahu ini baru permulaan. Konfrontasi pertama baru saja dimulai, dan rahasia masa lalu yang saya kubur dalam-dalam mulai bergerak di bawah permukaan, siap meledak kapan saja. Malam itu, di apartemen mewah saya di kawasan Sjebd, Maya memeluk saya dari belakang saat saya berdiri di balkon melihat lampu-lampu Jakarta. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Saya mengangguk, tapi pikiran saya melayang ke Sinta. Di mana dia sekarang? Apakah dia sudah bahagia? Atau luka yang saya tinggalkan masih berdarah seperti luka saya? Saya tak tahu bahwa besok pagi, saat rapat dewan dimulai, nama Sinta akan disebut sebagai sekretaris baru Ibu, dan semua yang saya coba lupakan akan kembali menghantam saya lebih keras dari sebelumnya. Rapat dewan pagi berikutnya berlangsung di ruangan yang sama, tapi kali ini suasananya lebih tegang. Saya duduk di kursi yang dulu milik Ibu, sementara Ibu duduk di ujung meja dengan wajah dingin. Para direktur berbisik-bisik saat pintu terbuka dan seorang wanita masuk membawa map. Sinta. Rambutnya lebih pendek, tapi senyumnya masih sama seperti 10 tahun lalu. Mata kami bertemu hanya sedetik, tapi itu cukup untuk membuat jantung saya berhenti. "Bu Siti, ini laporan keuangan triwulan terakhir," katanya dengan suara tenang, seolah-olah kami tidak pernah saling mengenal. Ibu mengangguk, tapi saya melihat bibir Ibu mengetat. Apakah Ibu sengaja? Apakah ini cara Ibu membalas? Setelah rapat, saya mengejar Sinta di koridor. "Sinta, tunggu." Dia berhenti, punggungnya kaku. "Apa yang kamu inginkan, Rina? Sudah 10 tahun. Kamu sudah punya istri sekarang, kan?" Nada suaranya datar, tapi saya tahu ada luka di baliknya. Saya menarik napas dalam. Aku minta maaf. Dulu aku pengecut." Sinta tertawa kecil, pahit. "Ma, kamu bilang kita cuma sahabat di depan ibumu, lalu kamu biarkan aku pergi sendirian ke Bandung dengan hati hancur. Sekarang kamu kembali sebagai bos besar. Apa, mau beli Maku juga dengan saham?" Kata-katanya menusuk, tapi saya tak bisa membantah. Di belakang kami, Ibu muncul tiba-tiba. "Rina, ke ruangan saya." "Sekarang." Di ruang kerja Ibu yang dulu saya takut masuk, Ibu melempar map lama ke meja. Isinya oto-oto lama saya dan Sinta, surat-surat cinta yang saya kira sudah dimusnahkan. "Kamu pikir aku tidak tahu bahwa Sinta yang kamu khianati dulu sekarang bekerja di sini karena aku yang memanggilnya? Aku ingin kamu lihat sendiri apa yang kamu tinggalkan." Suara Ibu bergetar. "Kamu hancurkan dia, hancurkan aku, dan sekarang kamu mau ambil perusahaan ini." Saya duduk, tangan saya dingin. Lasbak lagi, malam ketika Ibu memaksa saya menelepon Sinta dan bilang aku tidak pernah mencintaimu. Itu hanya kesalahan. Sinta menangis di telepon, dan saya menutup mata sambil menahan air mata sendiri. Malam itu Maya bertanya kenapa saya diam saja. Saya cerita sedikit,
tapi tak sepenuhnya. Ada masa lalu yang belum selesai, kata saya. Maya memeluk saya, selesaikan, Rin. Aku di sini. Tapi bagaimana saya selesaikan kalau setiap kali melihat Sinta, rasa bersalah itu seperti pisau. Besok ada pertemuan dengan karyawan lama yang dulu ikut memonis saya saat pemecatan. Saya tahu konfrontasi kedua akan lebih berat. Dan rahasia yang paling dalam, yang bahkan Maya belum tahu, mulai terasa semakin dekat untuk terbongkar. Pertemuan dengan karyawan berlangsung di aula besar. Lebih dari 200 orang duduk, mata mereka penuh pertanyaan. Saya naik ke panggung, mikrofon di tangan. Saya tahu banyak dari kalian yang ingat bagaimana saya dipecat 3 tahun lalu karena saya berani hidup jujur dengan siapa saya mencintai. Suara saya mantap, tapi di dalam saya gemetar. Beberapa karyawan tua mengangguk, yang lain menunduk. Tiba-tiba seorang wanita paruh baya, Bu Ani, bangkit. Bu Rina, kami senang perusahaan selamat. Tapi apa benar Anda menikah dengan perempuan? Bagaimana dengan agama? Keluarga? Pertanyaan itu seperti bom. Ruangan hening. Saya lihat Sinta di baris belakang, matanya menatap lantai. Saya jawab pelan, saya orang Indonesia, saya Muslim, dan saya tetap mencintai Tuhan. Cinta saya ke Maya bukan dosa bagi saya. Tapi saya paham, bagi sebagian orang ini sulit diterima. Beberapa tepuk tangan, tapi banyak bisikan. Setelah pertemuan, ibu memanggil saya lagi. Kamu lihat kan? Masyarakat tidak akan pernah terima. Kamu bawa malu ke keluarga Wijaya. Tapi kali ini saya tak diam, malu itu ibu yang tanam dulu saat memaksa aku menyangkal Sinta. Sekarang aku tak mau lagi menyangkal siapapun. Ibu terdiam, matanya berkaca-kaca untuk pertama kali. Kamu tidak tahu apa yang aku korbankan untuk perusahaan ini, bisiknya. Malamnya, di rumah ibu di Menteng, kami duduk berdua di teras. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ibu cerita. Ayahmu dulu juga melarangku menikah dengan orang yang dia tidak suka. Aku patuh dan aku bahagia, atau begitulah yang aku katakan pada diriku sendiri. Saya terkejut. Ibu punya rahasia sendiri. Tapi saat saya hendak bertanya lebih dalam, telepon berdering. Maya di rumah sakit. Rin, aku pendarahan. Datang cepat. Saya lari, meninggalkan ibu dengan mulut terbuka. Di rumah sakit, dokter bilang Maya kehilangan bayi yang baru kami ketahui 2 minggu lalu. Saya menangis di pelukan Maya, dan untuk pertama kali saya sadar bahwa luka masa lalu saya juga menyakiti orang yang saya cintai sekarang. Keesokan harinya, Sinta datang ke rumah sakit membawa bunga. Aku dengar dari Bu Siti. Maafkan aku yang kasar kemarin. Kami bicara lama di koridor. Sinta cerita bahwa setelah saya tinggalkan, dia hampir bunuh diri, tapi kemudian bangkit dan kini punya pacar perempuan juga. Aku sudah maafkan kamu, Rina. Tapi luka itu mengajarkanku untuk tidak pernah lagi percaya sepenuhnya. Kata-katanya menyembuhkan sekaligus menyakitkan. Saat pulang, saya tahu konfrontasi berikutnya akan dengan diri saya sendiri. 2 minggu setelah kehilangan bayi, Maya pulang dan memaksa saya istirahat. Tapi saya tak bisa. Perusahaan butuh saya, dan rahasia lama mulai terkuak. Pak Budi, direktur lama, datang ke kantor saya dengan map kuning usang. Bu Rina, ini dokumen yang Bu Siti simpan bertahun-tahun.
Surat-surat dari Sinta dulu, dan bukti bahwa ibu pernah membayar orang untuk memisahkan kalian. Saya membaca, tangan gemetar. Ibu bukan hanya memaksa saya, tapi mengirim ancaman ke keluarga Sinta agar pindah ke Bandung. Rasa marah membara. Saya langsung ke rumah ibu malam itu. Ibu lakukan itu, teriak saya di ruang tamu. Ibu duduk di kursi goyang, wajahnya tua dan lelah. Aku takut, Rina. Takut kamu menderita seperti aku dulu. Masyarakat Indonesia tidak mudah menerima hal seperti ini. Air mata ibu jatuh. Untuk pertama kali, saya melihat ibu bukan sebagai monster, tapi sebagai perempuan yang juga terluka oleh Norma. Kami menangis bersama, pelukan yang pertama setelah 10 tahun. Aku mau belajar, nak. Tapi tolong jangan ambil perusahaan ini sepenuhnya. Ini satu-satunya yang tersisa untukku. Saya janji akan tetap biarkan ibu pegang saham minoritas, tapi dengan syarat, Sinta tetap bekerja, dan ibu terima Maya sebagai menantu. Keesokan harinya, saya bawa Maya ke rumah ibu. Suasana canggung, tapi Maya dengan lembutnya bicara tentang mimpi kami. Ibu diam lama lalu berkata, kalau kamu bahagia, aku belajar menerima. Itu bukan ma penuh, tapi langkah pertama. Namun, di kantor, gosip semakin kencang. Sebuah artikel di media lokal muncul, pewaris Wijaya Group kembali dengan istri perempuan, keluarga besar terpecah. Saya baca di laptop, dada sesak. Masyarakat Indonesia mulai bicara, beberapa mendukung, banyak yang menghujat. Sinta datang ke ruangan saya. Rina, aku di sampingmu. Kita sama-sama perempuan yang pernah terluka. Kami berpelukan sebagai teman, bukan lebih. Saat itu Maya masuk, melihat kami, dan senyumnya agak pudar. Aku percaya padamu, katanya malam itu, tapi saya tahu ada keraguan kecil. Konflik semakin dalam saat ibu sakit mendadak. Dokter bilang stres. Di rumah sakit, ibu pegang tangan saya. Makan ibu karena dulu memaksa kamu menyangkal Sinta. Aku takut kehilangan kamu selamanya. Saya menangis. Semua lapisan waktu berputar, masa kuliah, pemecatan, sekarang. Saya sadar penebusan bukan tentang saham, tapi tentang hati. Setelah ibu pulih, kami adakan pertemuan keluarga besar di rumah Menteng. Paman-paman, bibi-bibi, sepupu semua datang. Beberapa memeluk saya, yang lain menatap Maya dengan curiga. Kamu bikin nama Wijaya tercemar, kata Paman Andi keras. Saya berdiri, suara saya tegas. Nama Wijaya akan tercemar kalau kita terus berpura-pura. Aku cinta Maya dan aku tetap anak ibu. Ibu untuk pertama kali berdiri di samping saya. Rina benar. Kita harus belajar. Suasana berubah pelan-pelan. Beberapa sepupu bahkan memeluk Maya. Tapi puncaknya terjadi saat Sinta datang tak diundang. Aku mau tutup bab ini, katanya di depan semua orang. Dia cerita singkat tentang masa lalu kami, tanpa menyalahkan siapapun. Rina sudah menebus dengan keberaniannya sekarang. Aku sudah bahagia dengan hidupku. Ruangan hening, lalu tepuk tangan pelan. Saya peluk Sinta, air mata jatuh. Maya ikut memeluk, dan untuk pertama kali, tiga kami berdiri bersama tanpa rasa cemburu. Malam itu, di balkon apartemen, Maya bilang, aku bangga padamu, Rin. Kita akan mulai lagi, mungkin adopsi anak suatu hari. Saya tersenyum, luka mulai sembuh.
Perusahaan mulai bangkit. Saya dan ibu bekerja sama, Sinta naik jabatan jadi manajer. Masyarakat Indonesia masih bicara, tapi pelan-pelan ada yang mendukung cerita kami. Saya sering diundang talk show kecil tentang identitas dan keluarga. Tapi di dalam, saya tahu perjalanan belum selesai. Ada hari-hari ketika rasa bersalah masih datang, tapi sekarang saya punya kekuatan untuk hadapi. 6 bulan kemudian, di acara perayaan ulang tahun perusahaan yang ke-25, saya berdiri di panggung bersama Maya dan ibu. Lampu sorot menyinari kami bertiga. Terima kasih kepada semua yang tetap setia meski dunia berubah, kata saya. Ibu memegang tangan saya di depan publik untuk pertama kali. Anakku kembali dan aku belajar mencintainya apa adanya. Tepuk tangan meriah. Sinta tersenyum dari baris depan bersama pacarnya. Malam itu, saat kembang api meledak di langit Jakarta, saya sadar bahwa penebusan bukan akhir yang sempurna, tapi perjalanan yang terus berlanjut. Di apartemen, saya duduk dengan Maya, memandang oto lama kami bertiga dengan Sinta yang kini jadi kenangan manis. "Kamu bahagia?" tanya Maya. Saya mengangguk. "Lebih dari itu. Aku akhirnya utuh." Tapi di dalam hati, saya masih bertanya-tanya. Apakah pengkhianatan terhadap cinta pertama benar-benar bisa ditebus sepenuhnya, atau luka itu akan selalu menjadi bagian dari siapa kita sekarang?